Gadis kecil yang polos itu ternyata dibawa oleh sindikat perdagangan manusia ke sebuah tempat hiburan gelap. Panik dan cemas, Pawan membuka pintu satu persatu, mencari dengan penuh kegelisahan. Ketika akhirnya ia menemukan kamar yang benar, si penculik sedang menghitung uang dengan penuh tawa di depan mucikari. Begitu melihat Pawan, gadis kecil itu seperti melihat penyelamat. Ia langsung berlari dan memeluk Pawan erat setelah berhasil melepaskan diri dari cengkeraman mucikari. Dalam sekejap, mata Pawan memerah, menahan marah. Ketika mucikari memerintahkan anak buahnya untuk merebut kembali gadis itu, Pawan hanya perlu satu genggaman untuk menahan salah satu pria. Hanya dalam hitungan detik, kekacauan pun pecah di lantai bawah. Barang-barang berjatuhan dan para penculik ketakutan sampai-sampai melemparkan uang ke arah mucikari. Berapapun banyaknya preman yang datang, Pawan menyingkirkan mereka dengan mudah. Adegan itu membuat penculik benar-benar ketakutan. Ia langsung berlari, melompat keluar jendela, lalu tergantung di kabel listrik. Setelah memastikan semua hambatan disingkirkan, Pawan menggendong gadis kecil itu menuruni tangga. Entah bagaimana nasib si penculik yang menggantung di kabel itu. Ketika ia kembali bertemu kekasihnya, tiba-tiba muncul dalam benak Pawan sebuah keputusan nekat. Meskipun aku tidak punya paspor, tidak punya visa, dan tidak kenal siapapun di sana, aku harus mengantar anak ini pulang dengan tanganku sendiri. Sang kekasih terkejut bukan main. Bagaimana mungkin? Beberapa hari lalu saja, Pawan baru pertama kali bertemu anak ini. Waktu itu Pawan sedang minum susu ketika melihat seorang gadis kecil menatapnya tanpa berkedip. Ia sempat bingung sampai gadis itu menelan ludah. Barulah ia paham. Dengan tulus ia langsung mengajaknya makan. Mungkin karena merasakan ketulusan itu, ketika Pawan bangkit hendak pergi, gadis kecil itu cepat-cepat mengikutinya. Pawan mengira ia menginginkan uang, tapi gadis itu tak tertarik sama sekali. Saat itu barulah Pawan sadar, dia pasti terpisah dari keluarganya. Namun gadis tersebut terlahir bisu, jadi ia tak bisa menjawab satupun pertanyaan tentang rumahnya. Karena harus mengurus hal lain, Pawan menempatkannya di depan sebuah kuil dan berkata, "Satukan tanganmu dan berdoalah. Orang tuamu pasti akan menemukanmu." Dengan berat hati ia pergi. Namun begitu naik bus dan melihat gadis itu berlari mengejar dengan tatapan memohon, hatinya hancur. Ia segera meminta bus berhenti. Ia membawa gadis itu ke kantor polisi, tetapi tanpa identitas, tanpa petunjuk, polisi pun tak bisa berbuat banyak. Bahkan mereka berkata, ini bukan panti asuhan. Kau tak bisa meninggalkan anak sekecil ini di antara para kriminal. Akhirnya Pawan diminta meninggalkan nomor kontak. Bila ada kabar mereka akan menghubunginya. Karena tak ada pilihan lain, Pawan membawa gadis itu pulang.